Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Mazmur 139 ayat 1-6 dengan tema Semua Nyata di Hadapan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui. Kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sahabatku, sepasang suami istri yang saling mencintai, sangat menyukai makan olahan ayam. Sejak pacaran keduanya sering makan di warung makan atau restoran, ayam goreng, ayam kecap, soto ayam selalu menjadi menu favorit. Menariknya, sang cewek pasti memilih bagian sayap, leher atau ceker, dan si cowok mendapat bagian yang lebih berdaging seperti paha atau dada. Hingga keduanya menjadi suami istri, tidak ada yang berubah dari menu andalan mereka. Suatu ketika menjelang ulang tahun sang istri, suaminya berkata, "Istriku yang tercinta, besok adalah ulang tahunmu. Saya sudah menyiapkan hadiah yang sangat istimewa, sesuatu yang kau sukai. Kau pasti senang menerima hadiahku." Sang istri menatap suaminya dengan mata berbinar. Betapa senang hatinya. Ia tak sabar menanti hari esok. Ia sangat penasaran dengan hadiah dari sang suami. Mungkinkah berlian atau aksesoris mahal lainnya? Saat tiba ulang tahun sang istri, ia menerima kado pemberian suaminya dengan gembira. Ia segera membuka kado itu. Namun melihat isi hadiah yang diterimanya, sang istri pun menangis terseduh-seduh. Suaminya kaget, mengapa istrinya menangis? Ternyata hadiah yang diterima adalah paket ayam goreng sayap, leher dan ceker. Sang istri dengan sedih menyampaikan, mengapa suaminya tidak memahaminya. Sesungguhnya sang istri tidak menyukai sayap, leher dan ceker ayam. Ia memilih bagian itu bukan karena suka, tapi karena membiarkan suaminya menikmati yang terbaik. Sekian lama bersama, sang suami berpikir bahwa sayap, leher dan ceker ayam adalah makanan kesukaan sang istri. Sekian lama bersama, sang istri memakan bagian yang sebenarnya tidak disukainya, tapi ia memilihnya karena cintanya pada sang suami. Sahabatku, ternyata orang-orang terdekat kita sekalipun belum tentu mengenal kita. Lalu siapakah yang mengenal kita secara mendalam? Untuk menjawabnya, mari kita bahas nats khotbah kita. Dalam Mazmur ini, pemazmur mengungkapkan tentang kemahakuasaan dan kemahatauan Tuhan Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapannya. Tuhan mengetahui segala hal. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya jelas dalam penglihatan Tuhan. Bahkan apa yang sedang kita pikirkan, kita niatkan atau kita rencanakan, Tuhan sudah mengetahui sebelum kita laksanakan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah kita tidak melakukan kecurangan dan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Karena, barangkali dari hadapan manusia, kita dapat menyembunyikan perbuatan kita. Tapi dari hadapan Tuhan kita tidak dapat menyembunyikannya. Salah satu contoh adalah ketika Daud menyembunyikan perbuatan jahatnya dari manusia. Daud merekayasa membunuh Uria dan mengambil Batsyeba menjadi istrinya. Daud dapat menyembunyikan perbuatan jahatnya dari manusia. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa Daud telah melakukan kejahatan. Tetapi Daud tidak dapat menyembunyikan perbuatan jahatnya dari Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud. Mulanya, Daud sangat terkejut ketika diingatkan oleh Nabi Nathan. Tapi syukurlah, Daud segera menyesali perbuatannya dan bertobat. Dalam Mazmur ini juga ditekankan tentang supaya tidak menjauh dari Tuhan. Tidak ada gunanya menjauhkan diri dari Tuhan, karena Tuhan ada di semua tempat. Pemazmur mengibaratkan, seandainya kita mendaki ke langit menjauhkan diri dari Tuhan, atau pergi ke dunia orang mati, atau terbang membuat kediaman di ujung laut, maka roh Tuhan juga berada di sana. Ayat 8-9
menyapa kita, menjaga kita. Tangan Tuhan selalu memegang kita ayat 10. Tuhan tidak meninggalkan kita. Walaupun Tuhan Yesus telah pergi dan naik ke sorga, tetapi Ia tidak membiarkan manusia itu sendirian di tengah-tengah dunia ini. Setelah Ia pergi ke sorga, Ia memberikan Roh Kudus kepada manusia. Siapa yang menerima Roh Kudus tersebut, ia akan menerima kekuatan yang baru. Roh Kudus akan menuntun dan menyertai mereka senantiasa. Tetapi siapa yang menolak Roh Kudus tersebut, maka Roh Kudus itu tidak dapat berbuat banyak dalam kehidupannya. Untuk itu, marilah kita senantiasa membuka hati kita untuk kehadiran Roh Kudus. Jika Tuhan kenal kita, apakah kita sudah berusaha untuk mengenalnya dengan baik? Terkadang kita merasa perlu untuk sungguh-sungguh mengenalnya. Ketika Tuhan peduli, kita malah tidak peduli padanya dan hanya menggantungkan harapan kepada manusia. Pada harta benda atau pada situasi dan kondisi saja, kita terus meminta Tuhan menolong dan memahami kita, tapi kita lupa untuknya. Saat Anda mengenalnya, Anda akan tahu bahwa Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Kasih setianya selamanya tak akan pernah lekang dan Dia selalu menginginkan kita beroleh segala yang terbaik yang berasal dari perbendaharaannya di surga. Pengertian atau pemahaman seperti ini akan membuat Anda tahu bahwa yang terbaik untuk Anda lakukan adalah mengandalkan Tuhan dalam apapun yang Anda lakukan. Dan firman Tuhan pun sudah mengatakannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Ayat ini menyebutkan dengan jelas bahwa pendekatan kepada Tuhan tidak akan pernah membahas sia-sia. Hal-hal lain yang Anda andalkan bisa mengecewakan, tapi tidak demikian dengan Tuhan. Sahabatku, jika burung saja diperhatikan Tuhan, apalagi kita diciptakan secara sangat istimewa menurut gambarnya sendiri. Bayangkan, sampai jumlah rambut kita helai, demi helai pun Dia tahu. Sedekat-dekatnya dan sepeduli-pedulinya manusia, adakah yang bisa sangat dekat hingga mengetahui berapa helai jumlah rambut kita? Tapi Tuhan peduli hingga sejauh itu. Itu menunjukkan bagaimana kepedulian dan pengenalan akan kita dengan sangat detail. Renungan untuk kita. Ketika tidak ada orang yang mengerti, ada Tuhan yang mengerti. Ketika tidak ada yang peduli, Tuhan selalu peduli. Allah mengerti dan Dia peduli. Ketika tidak ada yang mau mengenal Anda lebih jauh, Tuhan sudah mengenal Anda, bahkan lebih dari Anda mengenal diri Anda sendiri. Dia tahu apa yang terbaik untuk Anda. Dia selalu berada bersama Anda baik dalam suka maupun duka, menjaga Anda terus-menerus dan akan terus memberi kekuatan jika Anda masih harus berada sementara waktu dalam situasi yang sulit. Dia mengenal pribadi Anda dari siapa saja. Dia tahu apa yang Anda perintah, Dia tahu apa yang Anda inginkan, di mana kelemahan Anda dan dengan senang hati langkah, agar Anda bisa kembali bangkit dan bersinar seperti yang diinginkannya. Tuhan sudah mengenal kita. Dia peduli, kini saatnya kita menunjukkan hal yang sama kepadanya. Amin.